Firmansyah. Saya sebagai guru mata pelajaran sejarah di SMA 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 IPS 5 dengan materi Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia, metode problem based learning. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini Bapak masuk dan akan memberikan materi tentang perang dunia. Nah, sebelum kita ke materi, mungkin Bapak akan persilakan untuk ketua kelas di kelas IPS 5 ini. Silakan mungkin Andre untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai materi di hari ini. Jadi silakan Andre bikin doa. Semua siap? Siap. Mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Bapak absen sedikit ya. Oke, Bapak absen dulu terlebih dahulu untuk hari Senin ini. Hari Senin ini, alhamdulillah masuk semua ya. Haidatul ada ya? Ada ya. Ainun, Najia ada. Alamuddin, Din, kita hitung aja ya biar cepat absensinya. Ada yang nggak masuk hari ini siapa? Antoni nggak ada ya? Mira, Antoni. Antoni yang ada ya? Iya. Untuk siapa lagi? Daniati, Diana. Iya, sakit. Masih sakit. Mira ya. Mira itu izin tadi udah lapor ke Bapak. Dan kita doakan saja untuk yang lagi sakit ya. Kita doakan semoga cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas nanti dan bertemu lagi dengan IPS 5. Oke. Selanjutnya mungkin Bapak langsung saja mungkin akan bertanya terlebih dahulu ke kalian. Kalian pernah dengar perang dunia? Nah, pernah ya? Perang dunia itu apa sih sebetulnya? Perang. Hah? Perang itu apa sih? Pertempuran. Konflik. Apa pertempuran? Apalagi kira-kira? Ya. Nah, ya. Banyak macamnya. Artinya ketika bicara perang itu seperti apa? Nah, bagaimana dengan dunia? Mungkin sebelumnya Bapak akan coba tampilkan gambar terlebih dahulu. Coba kalian amati gambar tersebut. Siapa tahu kalian pernah melihat gambar ini? Ya. Ini terkait dengan tema yang akan kita atau materi yang akan kita bahas. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Berarti ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar, bisa kalian lihat. Kita bayangkan di gambar pertama. Nah, maksudnya apa sih ini? Ada yang paham nggak kira-kira dari kalian? Nih, bisa kalian lihat kan? Apa itu? Jerman. Tulisannya Jerman. Ada Republik Czech, ya kan? Ada Austria. Ada Belgia, ada mana lagi? Leicester, Vienna, Bratislava, kan? Dan di sebelahnya itu ada gambar apa? Hah?
Tentara apa itu? Jerman. Tentara Jerman, tentara Inggris, ya banyak macamnya. Ada tentara, intinya adalah tentara. Makanya dari gambar ini ada yang bisa menangkap nggak? Maksud dari peta terus ada gambar tentara perang. Perang dunia. Kenapa perang dunia? Karena yang masih hitam putih. Mungkin kalau sudah berwarna udah bukan lagi perang dunia. Ya mungkin perang kesini lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan peta? Nah, ini menandakan bahwa peta ini menandakan perang dunia. Loh, mungkin kalian bertanya, Pak, emang perang dunia itu di Eropa saja? Ya. Nah, ini peta, ini perang. Nah, kita bicara di sini nih, peta. Kenapa sih harus di Eropa saja? Pak, kita bicaranya perang dunia atau perang di Eropa sih? Kita akan berbicara tentang perang dunia. Tapi nah ini ada kaitannya, nanti akan Bapak paparkan sejauh mana perang dunia tersebut. Nah, ini yang kedua atau yang ketiga dan keempat. Di sini mungkin ada yang kalian paham. Ini lorong, kayak lorong. Maksudnya lorong itu apa ya? Ada yang pernah lihat nggak? Kira-kira gambar apakah ini? Parit. Bisa dikatakan parit ya? Padahal ini adalah jalan, tapi berupa parit. Kenapa berupa parit? Karena terkenal ketika bicara perang dunia satu itu terkenal dengan yang namanya perang parit. Karena untuk peperangan mereka menggunakan media parit untuk bersembunyi dan melemparkan senjata atau menembakkan senjata kepada para musuhnya. Nah, yang satu lagi yang terakhir pasti pada tahu deh kalau gambar yang ini. Kayak awan Kingston ya. Awan Kingston. Tapi apakah ini? Bom atom. Pasti kalian sering deh melihat. Mungkin di film dokumenter atau mungkin di buku atau mungkin di koran. Ada letupan besar, awan besar yang menggumpal. Ini disinyalir atau mungkin ketika bicara gambar, ini adalah gambar dari perang dunia kedua. Akhir dari perang dunia kedua lah perang dunia. Terus negara manakah sih sebenarnya yang terlibat perang dunia? Dan mungkin yang menjadi pertanyaan ketika bicara dunia, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia masuk dalam perang dunia tersebut? Ya kan? Tadi mungkin ketika perang dunia satu di gambar pertama, kalian bisa melihat peta Eropa, ya kan? Ya kan? Walaupun hanya Eropa, tapi dikatakan perang dunia. Nah, karena apa? Karena ada imbas terhadap dunia di Eropa, di luar Eropa tersebut. Oke, kita lanjut saja. Gambarnya mungkin Bapak anggap kalian sudah ada sedikit paham dan ngerti akan makna gambar yang Bapak tampilkan di depan. Nah, ini kita coba mulai saja dengan materinya. Ini Bapak ada PowerPoint yang mudah-mudahan PowerPoint ini bisa menjadi jawaban kalian. Oke. Oke. Perang dunia 1 dan perang dunia 2. Di sini Bapak hanya coba tampilkan perang dunia 1 dan 2. Nanti tapi di dalamnya tetap ada yang namanya Liga Bangsa-Bangsa dan Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, nanti mudah-mudahan kalian bisa menyimak yang terjadi setelah perang dunia tersebut. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lewat saja yang tadi. Nah, ini kondisi sosial politik Eropa sebelum perang dunia pertama. Boleh dilihat sekalian ditelaah. Siapa tahu ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan saja ya. Kalau misalkan kalian sedikit kurang paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita sambil berdiskusi sebelum kalian berdiskusi masing-masing di kelompoknya pas analisis. Oke. Kondisi sosial politik Eropa sebelum perang dunia 1. Nah, berkembangnya nasionalisme Slavia. Nah, maksudnya apa ini? Sebelum perang dunia 1, wilayah Eropa dikuasai oleh tiga kekaisaran besar. Yang pertama itu ada Rusia, yang kedua itu Austria, dan yang ketiga itu ada yang namanya Ottoman, dinasti Ottoman.
Ottoman itu Turki, Austria ya di Austria, dan Rusia itu ada di Rusia. Kaisar Tsar Rusia. Dan untuk di Jerman ada lagi Rusia itu namanya. Tapi kita akan berbicara ini ya, 3 kekuatan besar di Eropa. Sementara di wilayah Balkan dihuni oleh beberapa kelompok etnis. Wilayah Balkan tersebut ingin membebaskan dari penguasaan kekaisaran atau 3 kaisar tersebut. Sebut tadi di peta kalian. Mungkin kalau bicaranya di sebelah mana ya kalau kalian? Berarti di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri kalian itu kurang lebih dikuasai oleh Rusia, Austria, Ottoman, termasuk yang di sebelah kanan kalian tadi peta. Mungkin yang kalian lihat ya peta tadi di awal. Nah, di situ ada Bratislava, terus ada Czechia, terus ada Yugoslavia. Walaupun pada saat itu belum ada Yugoslavia, tapi ya itu Balkan dihuni oleh beberapa kelompok etnis. Sebut saja ada Serbia salah satunya. Ya kan, salah satunya Serbia, ada Bosnia, ada Herzegovina dan lain sebagainya. Nah, mereka punya etnis dan mereka ingin keluar. Sama mungkin ketika bicara kita Indonesia pun ingin keluar dari penjajahan Jepang. Sama, orang-orang Slavia tersebut ingin memisahkan diri atau ingin tidak termasuk di dalam 3 kekuatan kekaisaran tersebut. Kita lanjut. Oke, ikut sampai sini. Oke, kita lanjut. Oke, jalannya perang. Nah, sebelum ke jalannya perang, ada yang ingin tanyakan lebih dahulu? Silakan. Silakan, Wanda, tanya. Rip, gimana kabarnya? Mana aja? Ayo, Intan, Muti, apa Muti? Peristiwa apa yang memicu perang dunia? Peristiwa yang memicu perang dunia. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira? Yang bisa jawab? Hah? Duduk dalam. Ya, belah. Peristiwa apa yang memicu Ya, perang dunia? coba kalau kalian nyimak poin tadi, Pangeran kalian terbunuhnya. siapa? Siapa Lam? Apa mau ngomong aja? Silakan. Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Ya. Bukan. Awal perang dunia 1 meletus itu diawali oleh yang namanya terbunuhnya Franz Ferdinand, pangeran dari Austria. Nah, Bapak sedikit balik ini biar paham ya. Nah ini sebetulnya awalnya ya. Oke, ada lagi kira-kira selain itu? Silakan. Sebelum kita jauh ke tahunnya kedua. Paling gitu. Silakan. Ada lagi? Ada. Oke, kita lanjut jalannya perang dunia. Pertama, selama perang kekuatan utama Jerman, Austria, Ottoman melawan sekutu Prancis, Inggris, dan Rusia. Ya. Austria, Polandia, Jerman itu seperti yang tadi di peta. Itu kurang lebih berdekatan. Ya kan, berdekatan. Jadi kalau di gambar itu, nama gambarnya dikit deh. Ya kurang lebih seperti ini lah. Ini Jerman, ini Prancis, ini ada Italia, ini ada Belanda, ini ada Belgia, ini Prancis ya tadi ya. Nah ini ada Spanyol nih, Portugis, Spanyol, Portugis, Italia. Ya pokoknya intinya mereka berdekatan. Satu dengan yang lainnya berdekatan. Termasuk ketika bicara Jerman, Austria. Nah, bagaimana dengan Ottoman? Ottoman itu Turki, yang berarti Turki akan posisi di bawahnya. Nah ini Turki ada di sini nih, dekat dengan yang namanya Yunani. Yunani di sini ada Italia, ya kan? Nah ini kurang lebih Turki, ini Jerman. Dekat. Makanya ketika bicara
Asia. Mereka menginginkan saya benua Eropa karena memang terlibat di sini. Jadi mereka terus berlomba untuk atau berjuang bagaimana saya masuk ke wilayah benua Eropa karena memang wilayah yang sangat berdekatan dengan yang namanya Asia atau perbatasan itu. Nah, ini balik lagi ke yang tadi pertama Bapak katakan, ada politik aliansi. Jerman, Austria, Ottoman coba beraliansi. Tadi ingat, ketika bicara aliansi, ketika yang satu tersakiti, maka yang lain akan membantu. Membantu apa? Membantu untuk mengurangi rasa sakit. Ya kan? Ketika mereka diancam dengan peperangan, maka yang aliansinya akan membantu untuk apa? Untuk melawan yang namanya aliansi lain dalam berperang. Lawannya siapa? Yaitu sekutu. Siapa? Itu ada yang namanya Prancis, Inggris, Rusia. Kurang lebih ya sekutu yang sekarang. Walaupun pada saat itu belum sekutu yang namanya. Menggunakan strategi perang terjawab ya gambar tadi. Perang parit digunakan. Nah, terjadi aliansi perang parit. Perang yang luar biasa, sudah lama sebetulnya, cuma 4 tahunan kurang lebih. 14, 1914, 15, 16, 17, 18, ya 5 tahun lah kurang lebih. Ya kan, 4 sampai 5 tahun. Terjadi perang dunia. Nah, hanya Eropa ya. Nah, nanti kita akan mencari jawaban bagaimana disebut dengan perang dunia dunia, padahal wilayahnya Eropa. Dan ini nih. Nah ini tadi jalannya perang seperti itu, perang dilakukan di Paris, ya kan? Yang terlibat perang itu adalah ya sekutu itu ada yang namanya Amerika, walaupun Amerika dikatakan yang terakhir. Nanti akan terakhir. Oke, untuk akhir perang tahun 1918, World War Mission, ya kan? Untuk meminta gencatan senjata atau Waffenboden dari Kanselir baru Jerman itu meminta World War Mission untuk menyuarakan yang namanya gencatan senjata. Mengajukan 14 poin yang disetujui Jerman dan mengakhiri perang pada tanggal 11 November 1918. Jerman dipanggil ke Versailles dan menandatangani perjanjian yang disebut dengan perjanjian Versailles. Berjumlah 440 klausul pada Juni 28 Juni tahun 1919. Apa yang terjadi dengan Jerman setelah Perang Dunia Pertama? Oke, kita lihat. Nah, ini ada konsekuensi politik ekonomi, ya kan? Bagaimana dengan Jerman setelah ini? Kemudian Eropa dalam segala bidang, mungkin kita lewat saja. Nanti langsung saja ke sini. Kemunduran Eropa dalam segala bidang. Yang keempat yang terjadi Eropa ya secara keseluruhan nanti khususnya adalah Jerman, Turki maupun Austria. Apa yang terjadi dengan mereka? Runtuhnya kekaisaran besar, ya kan? Dan muncullah negara baru seperti yang Bapak katakan tadi di awal. Ada Serbia, Bosnia, Herzegovina, ya kan? Ada Kroasia dan lain sebagainya. Dan artinya ketika runtuh kekaisaran besar, muncullah negara baru. Sebut ada Yugoslavia, ada Yugoslavia, dan ada Polandia. Mungkin ketika kita bicara Polandia, kalian akan mengetahui bahwa Polandia masih ada sekarang. Dan benderanya seperti Indonesia, hanya terbalik. Nah, Polandia masih ada. Bagaimana dengan Ceko dan Yugoslavia? Bagaimana dengan Ceko dan Yugoslavia? Hah? Bubar. Cekoslovakia bubar dan masing-masing menyatakan memerdekakan masing-masing merdeka. Republik Ceko dan Republik Slovakia. Jadi dua negara. Bagaimana dengan Yugoslavia? Sama, ikut bubar. Yaitu bubarnya jadi apa?
ya balik lagi seperti ketika Perang Dunia I atau sebelum Perang Dunia I. Sebut siapa? Ada Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Kroasia, ada Ukraina. Ya, Ukraina. Itulah negara Yugoslavia. Oke, kita lanjut lagi. Berkembangnya komunisme. Dan yang keempat ada berkembangnya fasisme Italia, Jerman. Nah, ini ada kaitannya nih ketika bicara yang keempat, fasisme Italia dan Jerman. Yang C munculnya komunis. 1918 terjadi revolusi Rusia. Kan benar. Jadi ketika bicara komunisme berkembang, Rusia pun berubah. 1918 terjadi revolusi yang menyebabkan atau munculnya negara baru yang bernama Uni Soviet. Ini kita lanjut. Yang kelima itu ada yang genosida terhadap orang-orang Armenia. Perang Dunia I juga membawa dampak yang mengerikan bagi orang-orang Armenia. Armenia itu kurang lebih Rusia. Di bawah kekuasaan Ottoman, jutaan orang etnis Armenia dibantai oleh pasukan Ottoman. Ini ketika bicara genosida di wilayah Eropa oleh dinasti Ottoman. Tapi ada lagi genosida nanti, tapi di Perang Dunia kedua. Tapi genosidanya bukan lagi Ottoman, melainkan Jerman nanti yang akan genosida. Terhadap siapa? Terhadap Yahudi, Zionis. Oke, kita lanjut saja. Perang Dunia atau pengaruh Perang Dunia bagi Indonesia atau Perang Dunia I bagi Indonesia. Bagi rakyat Indonesia ada dua dampak penting. Yaitu yang pertama adalah menguatnya nasionalisme. Ya, nasionalisme apa nasionalisme? Sebut saja Sumpah Pemuda. 1914, 1918, 10 tahun kemudian Indonesia mulai mengibarkan, bahkan bukan 10 tahun kemudian. Sumpah Pemuda muncul 1922. Nasionalisme dimunculkan. Ya kan? Partai atau perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda coba menyuarakan, kemerdekaan Indonesia dan gerakan ke arah kemerdekaan karena doktrin Wilson serta berkembangnya paham komunisme. Doktrin Wilson jelas tidak ada lagi yang namanya penjajahan di muka bumi, tidak ada lagi penjajahan di muka. Doktrin Wilson. Oke, kita lanjut saja sambil ya, nanti kalian teliti atau pahami. Akan ditanyakan saja. Nah ini selanjutnya adalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu mungkin Bapak sebut saja sebab utama dari Perang Dunia Kedua. Sampai di Perang Dunia I berakhir, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba yang laki-laki nih nggak ada suaranya. Ya. Red, nanya, biasanya nanya. Tanya Padri. Ayo. Yusuf, nanya Yusuf. Perang Dunia I, aku pas Belanda nanya ya. Hah? Pilih. Udah nih, Andre, mau nanya? Enggak. Yusuf. Hah? Nggak ada? Oke, kita lanjut saja. Perang Dunia Kedua. Sebab utama Perang Dunia Kedua. Apa sebab-sebab Perang Dunia Kedua terjadi? Nah, kalau Perang Dunia I mungkin oke lah, wilayah Eropa ada Amerikanya gitu dan ada Turkinya gitu. Nah, bagaimana dengan Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua ini mulai yang namanya kita benar-benar merasakan, bukan hanya Eropa, tetapi dunia ikut merasakan bagaimana yang namanya Perang Dunia Kedua. Jerman kalah dalam Perang Dunia I dan harus membayar kerugian perang. Ya kan? Jerman semakin miskin.
Jerman menjadi miskin. Kenapa? Karena harus membayar kerugian perang. Yang kedua, adanya krisis ekonomi, depresi ekonomi yang begitu panjang mempertajam persaingan antar negara dan meningkatnya rasa curiga di sesama negara Eropa. Memang sebetulnya awalnya Eropa sih, bukan dunia. Awalnya di Eropa, semua awalnya di Eropa. Jerman curiga dengan Rusia, Jerman curiga dengan Inggris, Jerman curiga dengan Prancis. Apalagi ketika bicara perbatasan Jerman, itu kita tidak berlangkah dulu bertemu, ya kan? Ya kan? Ketika misalkan kalau kita bicarakan saat ini nih di Indonesia, kita ada di Tangerang, ya kan? Tangerang itu sebelah dengan Bogor, Tangerang sebelah dengan Jakarta, Tangerang bersebelahan juga dengan Tangsel, ya kan? Tangsel bersebelahan juga dengan Depok, bersebelahan dengan Bogor, bersebelahan dengan Jakarta. Begitupun ketika bicara Eropa apalagi Eropa. Ketika bicara negara di dalam satu wilayah, tapi banyak negara, jelas rasa curiga, rasa terancam, rasa khawatir, itu rasa cemas itu muncul. Ya kan? Wah, jangan-jangan Rusia punya keinginan nih untuk menyerang kita, ya kan? Inggris, wah jangan-jangan Jerman lagi mengumpul senjata nih, mau menyerang kita. Inggris seperti itu, Jerman pun sama. Jadi awal depresi seperti ini. Nah, ini gagalnya atasmen atau dalam konteks politik mengalah pada musuh demi menghindari konflik asalkan tuntutan musuh masih dalam batas-batas wajar. Nah, awalnya Jerman menganggap wajar, ya kan? Dalam batasan wajar. Akan tetapi kan tetap Jerman miskin. Yang pada akhirnya, loh, kapan saya akan keluar sebagai negara yang kuat seperti kata Otto von Bismarck itu seperti itu. Mereka menganggap seperti itu. Apalagi saat itu muncul yang namanya Adolf Hitler. Nah, kelanjutan dari Perang Dunia I, muncullah kekuatan negara poros. Karena ada negara sekutu, negara poros pun muncul. Siapakah negara poros tersebut? Jerman, Italia, Jepang. Perang Dunia I ada Jerman, Austria, Hungaria, dan Turki. Nah, ketika di Perang Dunia Kedua, 3 negara lagi di negara poros tersebut, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Jerman, Italia itu berdasarkan ideologi yang baru, yaitu fasisme, Nazisme, ya kan? Nah, Jepang pun sama. Jepang, kenapa Jepang ikut ambil bagian pada saat Perang Dunia Kedua? Karena Jepang ingin menginvasi negara-negara di wilayah Asia. Karena ada keinginan dia merebut wilayah Asia secara penuh, maka mau tidak mau Jepang harus ambil bagian mengikuti Jerman. Dengan pemikiran Jerman, Italia akan membantu Jepang. Untuk apa? Untuk menguasai Asia dan membendung yang namanya Amerika Serikat ke Asia, atau mungkin pihak sekutu ke Asia. Lalu seperti ini. Sekutu, kalau sekutu ya jelas sampai sekarang pun, dan ketika Perang Dunia I yaitu itu aja. Prancis, Inggris, yaitu ada Amerika Serikat. Oke, lanjut. Jalannya perang. Jalannya perang itu dimulai dari yang namanya penyerangan Jerman terhadap Polandia. Karena menganggap bahwa Polandia itu wilayah bagian dari Jerman, maka Jerman invasi terhadap wilayah Polandia. Dan ketika Polandia dikuasai oleh Jerman, Rusia menganggap bahwa itu adalah pelecehan terhadap Rusia, karena Polandia itu bagian dari wilayah Rusia. Maka yang pada akhirnya Rusia mengirimkan orang-orang perang pada saat itu dan menghadapi yang namanya Jerman. Nah, di sini jalannya perang, pertempuran yang terjadi setelah
penyerangan invasi Jerman terhadap Polandia, munculnya namanya pertempuran Britania Juni Desember tahun 40, operasi Barbarossa, pertempuran Medway, pertempuran Moskow, pertempuran Kursk, pertempuran Stalingrad, dan operasi Overlord. Ini perang-perang yang terjadi kurang lebih 5 tahun juga ya, tahun 40, tahun 41 ya, kurang lebih 41, 42, 43, 44, 45. Oke, selama Perang Dunia Kedua, Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Oke, selesai. Dan apa yang terjadi? Bagaimana berakhirnya Perang Dunia Kedua? Yaitu tadi di gambar yang keempat, yaitu bom atom Hiroshima Nagasaki. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada Kak. Ada. Kalau tidak ada, kita berkolaborasi, kita coba diskusi masing-masing. Dan untuk apa yang ada waktu sekitar 30 menit lagi. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu 20 menit kalian jangan 20 menit ya, 20 menit. Kalian sudah bisa memaparkan apa hasil dari kelompok kalian. Oke, nanti Bapak akan kembali lagi. Silakan kalian berembuk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Ya, baik. Udah selesai untuk materi analisanya, untuk diskusi kelompoknya. Kira-kira gimana? Kalian sudah bisa memahami dengan artinya coba menganalisa dari hasil analisa tersebut. Dari hasil analisa tersebut, ya mudah-mudahan kalian bisa mengungkapkan ya. Bapak sih minta mungkin ya apa yang kalian hasilkan dalam diskusi tersebut. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3 silakan perwakilan saja di tempatnya saja dan paparkan apa yang tadi yang kalian dapat dan judulnya apa, yang dibahas apa, silakan dikemukakan untuk materi atau hasil analisanya. Mungkin dimulai dari kelompok siapa dulu nih? Satu boleh? Yang terlibat dalam Perang Dunia ke-1. Pemimpin dan komandan Raymond Poincaré, Georges Clemenceau, Ferdinand Foch. Nah, oke, teman. Dapat kan? Ya, kalau misalkan mau bekerja, mau mencari, kalaupun itu di Google, kalaupun itu di buku, di perpustakaan, itu pasti kalian akan mendapatkan hasil. Ya kan? Yang pertama, nih, kelompok pertama tadi mengungkapkan. Nah, terbunuhnya Bapak sekaligus mengulas saja ya, mengulas akhir dari pertemuan kita hari ini. Jadi prajurit perangnya untuk menghadapi Jerman. Nah disitulah awal dari cikal bakal yang namanya Perang Dunia Kedua. Nah setelah itu terus bagaimana jalannya perang? Hampir seluruh dunia mengalami atau mendapati hal berupa Perang Dunia Kedua tersebut, termasuk di Indonesia yang mungkin tadi Bapak katakan bagaimana Indonesia memang terlibat jelas. Di mana Jepang menguasai Indonesia ketika aliansi Jepang, Jerman dan Italia bersatu, Asia menjadi target Jepang dan Indonesia menjadi kekuasaannya. Diambil kekuasaan dari Belanda, dikuasai oleh Jepang, sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu diolah oleh Jepang, dikuasai oleh Jepang. Orang-orang Indonesia sumber daya manusianya itu dilimpahkan ke Perang Asia Timur Raya. Nah dari Perang Asia Timur Raya tersebut, Indonesia secara langsung terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, nah untuk wilayah Asia Jepang. Untuk wilayah Eropa dan yang lainnya, yaitu ada Jerman dan Italia. Oke, dan yang terakhir, kapan berakhirnya Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua berakhir yaitu ketika
ketika dijatuhkannya bom atom Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Untuk wilayah Asia, itulah tanda di mana perang dunia berakhir. Oke, ya, terima kasih kalian luar biasa, dan mudah-mudahan ini minggu-minggu selanjutnya pertemuan kalian seperti ini atau ini. Kalian bergairah, bersemangat. Oke, dan untuk selanjutnya nanti buku paket kalian itu ada halaman 139, silakan kalian lihat ada berapa ini soal ya, dan itu dikerjakan tentang perang dunia pertama dan kedua. Nah, dikerjakan untuk minggu depan kalian kumpulkan. Oke, kurang lebihnya mungkin Bapak minta maaf, dan untuk selanjutnya silakan untuk kelas berdoa sebelum kita mengakhiri materi hari ini. Silakan Tangan semuanya. Panggil doa. Siap. Sebelum pulang, masih kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan sehat-sehat.